Kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzi, perkenalkan, nama saya Intan Syariza dari Universitas Al-Azhar Medan, program studi Teknik Sipil dengan NPM 24340030. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara kita, Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami, mempelajari lebih dalam lagi tentang dasar-dasar negara kita, yaitu seperti pengertian dari Pancasila, sejarah dari Pancasila, fungsi dari Pancasila, tujuan dari Pancasila, dan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga akan membahas tentang pentingnya Pancasila di perguruan tinggi. Pancasila sendiri mempunyai lambang Garuda, dan sekaligus di lambang Garuda terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan setiap arti dari 5 sila Pancasila tersebut. Nah, di sini saya akan membahas poin pertama dari Pancasila. Pancasila berasal dari pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Asal kata Pancasila etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari India, atau bisa juga disebut juga dengan kata Brahmana, yaitu pengalaman, yang berarti panca artinya 5 dan sila berarti dasar. Berarti secara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Poin kedua dari pembahasan Pancasila tentang sejarah Pancasila. Sejarah istilah dari Pancasila yaitu mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meski kelima sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas, yakni falsafah bangsa Indonesia. Kita masuk kepada pembahasan ketiga, fungsi dari Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang fungsi Pancasila ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar atau sumber dari segala sumber hukum. Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya, setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumentasi atau penjabaran dan sila Pancasila. Fungsi yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Pancasila menjadi perekat bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Nilai Pancasila membantu membangun rasa persatuan dan kesatuan
bangsa di tengah perbedaan. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Pembahasan yang keempat yaitu pembahasan tujuan dari Pancasila. Yang pertama, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang kedua, menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Pembahasan yang keempat, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sila ini berhubungan dengan memiliki keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia. Pada hakikatnya, semuanya sama di dunia ini. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, di mana sila ini berhubungan tentang perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu dan membangun negeri ini. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dan menunjukkan bahwa kita menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Dan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga berhubungan dengan menciptakan keadilan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Saya akan membahas tentang pembahasan terakhir, mengapa pentingnya Pancasila di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Poin pertama, untuk membentuk karakter mahasiswa. Pancasila mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keberagaman, toleransi, gotong royong, dan nasionalisme. Yang kedua, mendorong semangat nasionalisme. Di perguruan tinggi, mahasiswa diharapkan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, membangun toleransi dan kerukunan antar mahasiswa. Sekian dari saya tentang pembahasan materi pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.